Terima kasih Mbak Wilsa. Halo Bapak Ibu semuanya. Asesmen dalam blended learning. Mungkin Bapak Ibu udah baca materi sebelumnya ya yang di LMS kita gitu tentang asesmen blended learning. Mungkin saya nggak akan ngulang banyak itu materi-materi yang ada di sana gitu. Nah, seperti yang disampaikan sama Mbak Wilsa tadi, kira-kira 3 hal ini mungkin kita akan sama-sama belajar tentang apa itu asesmen, kemudian tujuan dan pendekatannya, kemudian kita juga akan sama-sama diskusi sedikit tentang asesmen autentik atau yang high order thinking skill-nya gitu. Nah, sebelum mulai Bapak Ibu semuanya, saya ada 3 pertanyaan. Jenis pertanyaannya itu pilihan ganda. Bapak Ibu silakan ngetik di kolom chat untuk menjawab pertanyaan ini. Boleh banget. Kita mulai ya. Jadi kalau misalnya jawabannya A, ketik A. Kalau jawabannya misalnya B, silakan ketik B. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu silakan. Kira-kira ini jawabannya apa? Siapakah Menteri Pertanian pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1? Berarti ini waktu zaman Pak SBY Jilid 1 yang pertama. Oke, ada lagi? Silakan. Baru 2 orang yang jawab, silakan. Kalau misalnya nggak tahu boleh atau asal juga boleh Bapak Ibu semuanya. Siapa Menteri Pertanian Indonesia Bersatu pada Jilid 1? 2 orang doang yang jawab nih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada? Aman ya? Atau kalau nggak tahu misalnya boleh ketik E. Boleh? E. Saya mau mastiin apakah silahkan. Oke, E. Oke. Atau ada yang googling juga boleh, silakan. Pakai senyum. Terima kasih Mbak Lucy. Kalau googling juga boleh. Oke. Jawabannya A. Itu Pak benar Pak Hari dan Ibu Nabila. Itu jawabannya Dr. Insinyur Anton Aprianto. Saya bikin soal juga, saya sebenarnya nggak tahu Bapak Ibu, saya cari di Google juga kira-kira soalnya apa ya gitu. Jadi Pak Anton ini. Kita jawab ke pertanyaan kedua. Nah ini dia. Apakah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara? A. Kendari, B. Mamuju, C. Palu, D. Majene. Silakan. Ibu kota dari Sulawesi Tenggara. A, C. Kendari, A. Oke. Ada lagi, silakan. C. Palu. Ada lagi, A. Ada lagi. Udah. Bapak Ibu, jawaban yang benar Sulawesi Tenggara itu adalah A. Kendari. Kalau Palu itu Sulawesi Tengah. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir. Nah ini Bapak Ibu, berapakah hasil hitungan berikut ini? 23.983 ditambah 13.131 dikurang Pak Elfat nih beneran nih Pak Elfat langsung dapat jawabannya. Dikurang 98.747. Silakan. Yang mana jawabannya? Yang A minus 61.633. Udah semua? Oke. Udah? Ada A, ada C, ada D. Oke. Oke, sip. Jawabannya itu A ya, Bapak Ibu. Setelah saya cari kalkulator itu minus 61.633. Oke, yang betul ke 3 soalnya boleh raise hand. Siapa aja yang betul ketiganya? Ada? Nggak ada ya. Kalau yang betul 2, ada nggak Bapak Ibu? Silakan raise hand. Ada yang betul 2? Setahu saya ada. Bu Vita, siap. 2. Yang betul 1, ada?
Oke. Yang nggak betul satu pun? 0. Ada? Oke. Nah, Bapak Ibu, melihat ketiga pertanyaan tersebut, ada yang mau komentar nggak Bapak Ibu semuanya? Tentang soal yang tadi itu. Gimana menurut Bapak Ibu tentang soal tersebut? Ada komentar nggak? Boleh dong. Silakan Bapak Ibu. Tentang tiba-tiba tadi nanyain tentang nama menteri pada kabinet SBY Jilid 1, kemudian ibu kota provinsi, kemudian ada tambah sama kurang gitu. Kalau Bapak Ibu lihat itu, kalau ada komentar nggak tentang soal-soal itu? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Lots ya. Gimana Pak Hari? Menurut Pak Hari? Itu pertanyaan lots kan, apa, siapa. Oke. Terima kasih Pak Hari. Ada lagi komentar mungkin? Atau kalau saya zaman dulu ya Pak Hari ya, waktu SD SMP mungkin itu sering banget ditanyain nama-nama menteri gitu yang zaman dulu. Tapi untungnya dulu belum ada Google gitu, jadi kita harus ngafal di Erpul biasanya atau di berita dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah misalnya kalau soal-soal kayak tadi tuh nama orang, kemudian nama provinsi, itu kira-kira anak-anak nih kalau dikasih ke anak-anak itu anak-anak sekarang itu cocok nggak Bapak Ibu? Kira-kira? Atau masih ada nggak soal-soal yang seperti itu untuk sekarang ini? Ada nggak kira-kira? Atau saya ganti deh pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaannya yang tadi itu kan sebenarnya ada di Google ya, itu boleh nggak nge-Google gitu? Atau yang soal matematika itu anak-anak SD misalnya boleh nggak menggunakan kalkulator untuk hal itu? Enggak lah, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa Pak Hari? Melatih keterampilannya dia. Kalau untuk anak SMP mencari yang tadi itu boleh nggak pakai kalkulator Pak Hari? Enggak lah, itu kan operasional yang sederhana ya. Kecuali kalau log, nah itu baru. Oke, oke. Bu Vita, raise hand ya Bu Vita ya? Atau masih yang tadi ya Bu Vita? Jawab yang tadi Mas. Kalau Siap. pertanyaan kayak gitu zaman sekarang sih, saya udah jarang nemuin. Soalnya ya sering dampingin anak sekolah kan, dan udah sekarang tematik jadi lebih banyak eksperimen, sosial eksperimen, masak, lakuin kegiatan sehari-hari gitu sih. Oke. Terima kasih Bu Vita untuk tanggapannya. Kalau dilihat dari 3 pertanyaan itu, menurut Bapak Ibu itu udah masuk ke pertanyaan yang high order thinking skill belum ya? Tentang 3 pertanyaan itu? Belum ya? Belum. Kalau levelnya 1 sampai 4 nih, kalau kita bicara HOTS itu di level berapa kira Bapak Ibu? Pertanyaan nama orang, kemudian nama ibu kota gitu. Silakan Bu Vita. Bu Vita. Gimana menurut Bu Vita? Pertanyaannya kenapa tadi sudah Ya, ketiga soal tadi itu menurut Ibu itu udah masuk kategori high order thinking skill belum Bu atau HOTS? Saya baru belum pertanyaan yang analisa. Suaranya jauh Ibu. Halo Ibu. Halo. Oh, udah ya. Oke, saya nangkap dikit sih tadi. Oh, saya nangkap harus ada analisanya gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Mungkin salah satu insight juga ya, mungkin butuh tanggapan juga Bapak Ibu semuanya. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan semuanya bisa harus dihafal ya. Ada beberapa hal, apalagi soal sejarah misalnya, ilmu sosial dan lain-lain gitu. Kalau sekarang kan kita punya Google gitu. Nama ibu kota tinggal cari di Google, atau nama wakil presiden keberapa tinggal cari di Google gitu. Saya nggak tahu nih menurut Bapak Ibu soal-soal yang seperti itu masih relevan nggak sih buat anak-anak sekarang gitu. Sebenarnya kan mereka bisa tinggal cari di Google gitu, atau kalau misalnya
hitungan gitu, mereka juga bisa guna kalkulator gitu. Itu gimana tanggapan Bapak Ibu semuanya itu? Misalnya. Masih relevan nggak kira-kira menurut Bapak Ibu? Misalnya tadi pertanyaan pertama tuh nama menteri gitu. Tiba-tiba keluar di soal, itu masih relevan nggak menurut Bapak Ibu? Tidak. Tidak ya Pak ya? Kenapa Pak Hari? Karena memang anak sekarang udah dilatihkan atau diajari untuk berpikir kritis, bukan sekedar yang taksonomi belum yang pertama, yaitu remember, kemudian understand, itu low order thinking skills. Tapi walaupun begitu, memang ada yang masih mengatakan perlu, karena bagaimana mereka bisa evaluate, create kalau mereka belum paham atau tidak tahu. Jadi ya bisa dikatakan antara tidak dan ya, tapi kalau saya ke tidak ya. Benar-benar Pak. Benar-benar remembering. Karena iya benar Pak. Jadi kan sekarang lebih diarahin, kalau kata Bu Vita nih, tidak, karena fokusnya ke critical thinking, harusnya teori ada tapi tidak sebanyak dahulu gitu. Benar-benar setuju Bapak Ibu semuanya. Kita sepakat ya bahwasanya soal-soal tadi itu belum masuk kategori yang tinggi gitu, yang di HOTS-nya. Atau jangan-jangan misalnya soal-soal nama-nama itu kan sekarang anak-anak udah lebih canggih teknologi, bisa mereka menemukan. Jadi mereka mungkin lebih diarahin ke analisa dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak Hari dan Bu Vita. Bu Vita, Raisen, ada yang mau disampaikan Bu, atau saya lanjut ke slide selanjutnya? Aman ya, udah yang di ini Bu ya, yang udah di chat. Oke, sip. Nah, itu pengantar doang Bapak Ibu semuanya. Sekarang mau masuk nih tentang asesmen Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu, apa itu asesmen? Nanti silakan diisi di Jamboard, nanti mungkin minta tolong Mbak Wilsa kali ya, atau Mbak Tasa untuk ngirimin di kolom chat. Kita tulis di Jamboard menurut Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud dengan asesmen. Sebentar, saya kirimin Jamboardnya. Oh, udah nih. Udah nih, silakan yang dikirimin sama Mbak Wilsa. Bapak Ibu silakan ke Jamboard. Sekarang 1927 sampai 1930 kali ya. Tentang apa itu asesmen menurut Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu silakan gunain sticky notes yang ada di sini ya. Apa aja? Contohin misalnya asesmen itu, silakan. Apa menurut Bapak Ibu itu asesmen? Kalau misalnya nih Bapak Ibu yang di HP kemudian nggak bisa buka Google Jamboard, ada beberapa orang saya lihat, itu boleh ditulisin di kolom chat juga ya Bapak Ibu ya. Silakan. Siap, saya mulai bacainnya Bapak Ibu ya. Ini di Pak Hari nih di kolom chat. Kayaknya juga yang ada di Jamboard ya. Jadi asesmen itu adalah tentang mencari informasi dari proses atau hasil belajar untuk mengetahui kinerja pengetahuan atau keterampilan peserta didik dan guru gitu. Jadi kita cari informasi dari proses atau hasil belajarnya gitu untuk mengetahui kinerja. Oke. Masih Pak Hari, sepakat dengan ini. Menurut Bu Nurul, asesmen digunakan untuk mengetahui atau memperoleh data atau informasi yang ingin diketahui dari siswa atau hasil capaiannya. Makasih Bu Nurul, mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Cuman yang saya tangkap dari Pak Hari itu tidak tentang hanya hasil akhirnya aja, tapi juga prosesnya, dalam proses belajar. Itu juga ada asesmennya. Kemudian dari Dwi ada pengambilan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Terima kasih. Dari Bu Dian ini, menentukan apa yang dibutuhkan dalam satu pelatihan. Oke, sip. Ini kalau bisa kita gunakan training ini ya, itu misalnya di pre-assessment ini ya, mungkin ya Bu Dian ya. Dari Bu Vita, ini asesmen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dan pemahaman siswa. Oke, terima kasih Bu Vita, itu yang di kolom chat Bapak Ibu semuanya. Coba kita lihat yang ada di ini. Evaluasi belajar yang juga bertujuan mengasah kemampuan berpikir kritis. Oke, sip Bapak Ibu. Kemudian ini sama Pak Hadi kayaknya ini. Kemudian upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui oke. Upaya mendapatkan, oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kayaknya kita sepakat ya.
kalau asesmen itu adalah tentang proses pengumpulan informasi, apakah itu informasi untuk mengadakan pembelajaran berikutnya atau mengetahui kemampuan siswa gitu. Dan informasi itu tidak hanya di hasilnya aja, tidak hanya di, tapi juga di prosesnya juga gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang udah sharing. Artinya kita sama-sama sepakat bahwa asesmen itu tidak hanya di akhir, tapi itu sebuah rangkaian yang berkesinambungan gitu ya. Nah ini, kalau dari saya mungkin sama ya Bapak Ibu. Jadi asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam asesmen menggunakan instrumen yang dapat mengembangkan profil menyeluruh bagi peserta didik gitu. Jadi kita profil menyeluruh gitu dari awal sampai prosesnya sampai di akhirnya juga. Nah, hasil dari asesmen dapat kita gunakan sebagai dasar oleh guru untuk memfasilitasi, menyusun dan mengevaluasi program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, asesmen itu idealnya adalah berkesinambungan. Jadi, asesmen tidak hanya dilakukan di akhir, tapi menurut saya asesmen itu ada di awalnya, ada di prosesnya, dan ada juga di akhir gitu. Kalau di awal tentunya bertujuan untuk mendiagnosis kondisi peserta didik kali ya. Jadi kayak semacam pre-assessment. Jadi kita bisa assess dulu apakah itu kondisinya, kemampuannya, kesulitannya, ataupun kebutuhan belajarnya. Nah biasanya nih Bapak Ibu kalau misalnya kita lakukan pre-assessment ini, kita mau tentukan nih metode pembelajaran yang cocok buat anak-anak kita itu seperti apa gitu. Atau metode yang cocok buat pelatihan seperti apa gitu. Kalau misalnya dari pre-assessment kita tahu, nih jomplang nih ada anak yang pintar banget, ada anak yang mesti banyak harus dikejar misalnya. Atau ada anak yang ini kayaknya kinestetik gitu, suka lari-lari, ada anaknya yang benar bisa diam gitu. Nah itu bisa membantu kita juga untuk membuat sebuah metode pembelajaran yang baik. Nah, itu di awal. Nah, kemudian ada asesmen yang diproses. Jadi asesmen pada saat proses pembelajaran itu bertujuan untuk memberikan umpan balik. Jadi baik kepada guru maupun peserta didik agar dapat melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Jadi ketika kita udah mulai nih, udah siapin pembelajaran, kita di tengah-tengah mestinya juga ada refleksi gitu, ada asesmen juga untuk proses. Jangan-jangan nih beberapa siswa yang tidak mengerti, jangan-jangan bukan karena dianya yang lama nangkapnya, jangan-jangan kita yang metode kita yang salah gitu. Jadi di proses itu kita juga mesti lakukan asesmen gitu. Kemudian di akhir, jadi kalau yang di akhir ini untuk mengkonfirmasi pencapaian peserta didik terhadap sebuah materi yang telah mereka pelajari gitu, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada punya pendapat lain nggak Bapak Ibu tentang asesmen ini? Atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak tentang asesmen? Atau Bapak Ibu misalnya masih menemukan nggak miskonsepsi gitu? Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang menganggap bahwa asesmen ya udah soal aja di akhir gitu. Mereka tahu gitu, ini pintar, ini kurang pintar misalnya. Ada Bapak Ibu mungkin yang mau berkomentar? Aman ya? Siap. Boleh. Ya, siapa? Ada yang ngomong tadi? Silakan Ibu. Aman ya? Oke. Siap. Nah, boleh coba, Bapak? Ya, Ibu. Boleh. Misalnya kalau asesmen yang biasa kita pelajari ya, asesmen biasanya penilaian di akhir. Di akhir yang muncul gitu. Kita bisa membuat kesimpulan asesmennya kayak gini, anaknya yang ditimbulkan, penilaian yang kita berikan ke anak itu yang terakhir kita berikan gitu ya Pak ya. Betul Bu. Itu yang pengetahuan saya. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu, benar. Tapi iya benar Bu, kalau kita kan biasanya asesmen di akhir, tapi idealnya itu Bu di awal kita coba asesmen dulu nih Bu, kemudian di prosesnya juga, di akhirnya juga. Nanti kita juga akan sama-sama masuk nanti ke pendekatan asesmen Bu. Jadi ada yang for learning, as learning, dan juga off learning tadinya. Oke, terima kasih Ibu pendapatnya. Saya lanjut dulu.
itu ke beberapa tujuan asesmen. Yang pertama informasi, saya juga menemukan banyak keyword informasi tadi dari tentang pengertian asesmen yang Bapak Ibu bikin. Jadi informasi buat kita tentang siswa, tentang guru, tentang prosesnya dan lain-lain. Kemudian tujuannya untuk guru dan murid. Jadi asesmen itu bukan hanya untuk murid aja ya Bapak Ibu semuanya mungkin sudah pada tahu juga. Jadi asesmen itu juga untuk bahan refleksi untuk gurunya seperti itu. Kemudian asesmen tujuannya untuk melihat proses dan pencapaian sebagai bahan refleksi, sebagai monitoring, dan terakhir baru untuk evaluasi gitu, untuk yang di tahap akhirnya. Mungkin Bapak Ibu punya referensi lain pastinya tentang tujuan asesmen, banyak banget tambahannya versinya. Cuman kira-kira intinya sama, adalah untuk informasi sebenarnya, untuk informasi untuk guru, untuk murid, untuk kepala sekolah juga, untuk orang tua juga, untuk pemangku kebijakan dan lain-lain gitu. Agar kedepannya lebih baik. Nah itu kira-kira tujuan asesmen.